keris itu kan secara kasat mata, bentuknya kan adalah sebuah senjata sesungguhnya. Mungkin ada orang merasa ini mirip dengan pedang, atau dengan pisau, atau dengan belati begitu. Bahkan tidak jarang kita melihat adegan-adegan di film-film kolosal kuno begitu, dipakai buat berantem kan. Buat teman-teman, yang paling utama, kalau seandainya memang takut memegang keris, jangan memiliki keyakinan. Terkadang suka ada yang takut, oh gue megang keris harus gue rawat, keris nggak perlu dirawat. Walaupun dia kuat, kalau kita tidak mensuges diri kita itu ke hal-hal yang tadi saya katakan, itu nggak akan terjadi. Orang-orang yang bisa membuka portal gaib bumi, dia bisa menarik pusaka. Pusaka itu bisa datang bukan hanya secara gaib, tapi secara lahiriah. Saya punya satu keris Pandawa. Kakek saya turun-temurun 5 orang mati megang keris itu. Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejakan Tala. Jadi kita masih kedatangan tamu dari Bang Rio nih. Kita mau coba pembahasan yang lain. Kita udah membahas tentang jati diri, udah membahas tentang dupa, dan sekarang ini Bang Rio masih penasaran mau tanya-tanya tentang peninggalan prasejarah atau sejarah dari leluhur. Jadi tentang pusaka tanah Jawa keris. Jadi gimana Bang Rio? Selamat malam Kiseno. Malam. Terima kasih dikasih kesempatan lagi buat konsultasi sama Kiseno. Ya. Jadi begini Ki, ini bukan tanpa sebab malam ini saya datang lagi ke Kiseno gitu loh. Memang ada tiba-tiba sih suatu kejadian yang baru saja terjadi, dan kebetulan kasusnya terkait soal keris. Yeah. Yang dalam hal ini memang keris ini bisa dibilang milik saya, tapi juga memang merupakan sebuah pemberian dari orang tua saya. Namun sebelum itu mendingan biar nggak gagal paham dulu nih Kit. Saya kan sebagai pihak yang cuma terima-terima aja gitu ya dari orang tua. Kok rasa-rasanya kok menerima suatu bentuk pusaka peninggalan sejarah begitu kok, kalau asal-asal nerima-nerima aja tanpa kita benar-benar tahu secara akarnya, sejarahnya gitu kan agak kurang mantap ya. Tentu saja saya juga udah dijelaskan sama beliau yang memberikan kepada saya. Tapi mungkin ada baiknya kita bahas secara detail lah, agar tidak salah dalam merawat atau menggunakannya. Kira-kira seperti itu. Sebelumnya begini Ki, yang saya penasaran dari dulu ya, ini belum pernah ada orang yang memberikan penjelasan sama saya secara detail begitu. Sekarang tentang keris itu sendiri. Keris itu kan secara kasat mata, bentuknya kan adalah sebuah senjata sesungguhnya. Mungkin ada orang merasa ini mirip dengan pedang, atau dengan pisau, atau dengan belati begitu. Bahkan tidak jarang kita melihat adegan-adegan di film-film kolosal kuno begitu, dipakai buat berantem kan. Nah, karena memang sejatinya dia memang diciptakan sebagai senjata. Cuman saya pernah dengar, meskipun secara kasat mata dia itu bentuknya senjata dan tajam pula, tapi kenapa sih kok ada orang bilang tidak semua keris itu sebenarnya dipakai buat berantem? Yeah. Karena ada keris yang ternyata lebih digunakan karena apanya? Auranya kah? Atau pamornya kah? Padahal bentuknya dia senjata tajam loh. Nah ini sebenarnya gimana sih tentang apakah dia itu senjata buat berantem, ataukah sebenarnya dia itu pusaka buat disimpan demi auranya, atau sebenarnya prinsipnya keris sendiri tuh diciptakan tuh untuk apa sih peruntukannya itu? Oke, jadi saya jawab, sebenarnya saya nggak terlalu paham tentang keris ya, maksudnya tentang bilahnya, pamornya apa, tapi saya jawab dari segi spiritualnya aja. Baik. Keris itu jadi zaman dulu itu dibuat oleh empu-empu zaman dulu itu memang diperuntukkan untuk bisa untuk peperangan, bisa juga untuk ageman, bisa juga untuk penjagaan badan. Peperangan, ageman, penjagaan badan. Oke, nih coba satu-satu kita bahas. Kalau peperangan, dia biasanya kalau misalkan peperangan di situ ada sejarah namanya Empu Brojoguno. Empu Brojoguno ataupun Empu Gandring itu
Fungsi empu itu menciptakan keris itu menurut pemahaman saya, ataupun yang saya tahu dan saya pahami, empu Brojoguno itu menciptakan keris untuk orang-orang yang memiliki ilmu kekebalan. Jadi orangnya udah punya kekebalan, masih diciptakan keris buat dia juga. Bukan, untuk menembus orang-orang memiliki ilmu kekebalan. Kerisnya buat nyerang orang yang punya kekebalan. Iya, benar. Oh, ini untuk fight ini. Untuk fight. Itu yang untuk Oke. peperangan. Oke. Nah, kayak misalkan dari keris Empu Gandring sendiri pun di situ kan ada adipati. Adipati siapa gitu. Tapi dia memiliki kekebalan yang benar-benar kebal, nggak mempan segala sesuatu benda ataupun benda tajam apapun dia nggak mempan. Tapi Empu Gandring ini disuruh dengan Ken Arok menciptakan keris yang memang memiliki daya kekuatan power yang luar biasa. Power spiritual. Power spiritual. Oke. Makanya dia bisa menembus dan membunuh adipati itu. Padahal dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Adipatinya itu. Adipatinya. Dia bisa mewujud dirinya itu menjadi raksasa juga. Dan dia tidak mempan dengan segala sesuatu hal, benda, pusaka apapun atau benda tajam apapun. Dengan adanya Empu Gandring, dia menciptakan keris itu, dia bisa ditembus dengan keris itu. Oke, jadi fungsi satu tadi telah kita bahas adalah fungsi untuk peperangan. Di Ya. mana tadi dari sejarahnya Kiseno sempat cerita, Empu Gandring pernah dimintai tolong oleh Ken Arok untuk membuat keris yang spesifik bisa nembus mereka yang punya kekebalan. Ya. Itulah salah satu bentuk fungsi perangnya. Benar. Sekarang fungsi kedua tadi Kiseno sempat menyampaikan fungsi kedua adalah untuk ageman. Ageman. Nah, kalau ini fungsi kedua ageman ini bagaimana? Ageman itu karena keyakinan. Bisa juga adat istiadat, bisa juga semua orang Jawa kalau dia belum memiliki keris yang memang sepuh ataupun keris yang memang mumpuni, itu bukan orang Jawa. Oke. Ageman ini jadi orang-orang kayak kita ini sebenarnya lebih merawat kebudayaan atau peninggalan leluhur. Sebenarnya keris itu kan tadi Rio jelaskan, keris itu kan benda mati. Iya. Kenapa dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Iya. Jadi pembuatan keris empu-empu di zaman dahulu itu, di saat dia itu menata ataupun membuat bilah dari pusaka itu, dia menjalankan tirakat puasa. Di saat dia membuat keris itu 41 hari, keris itu dibuat, selama 41 hari itu dia nggak pernah makan. Sambil buat, Sambil buat, tapi dia juga puasa. sambil tirakat Tirakat di waktu yang sama. di waktu yang sama, di waktu pembuatan itu. Nah, makanya di situ bahan-bahannya sendiri pun kayak semacam dia bahan meteor ataupun besinya juga bukan besi sembarang besi. Jadi kalau misalkan keris ini, kalau menurut filosofinya itu nggak jauh beda kayak kita. Kita ini sebenarnya manusia itu benda mati, bisa menjadi hidup karena adanya ruh. Keris sendiri pun itu benda mati. Kenapa dia memiliki daya kekuatan yang luar biasa ataupun power atau hodam atau karisma atau segala macam? Karena ada satu hodam yang dimasukkan ke dalam keris itu. Keris itu Sambil puasa tadi itu. pas sambil puasa. Keris itu kan wadah, dimasukkanlah korin atau kodam ke dalam keris itu. Oke, keris itu adalah hardware, Ya, softwarenya dari diinstal diinstal dengan empunya itu. si korinnya itu. Pertama dia bikin hardwarenya, Ya, diinstal dengan korinnya itu. ya, dimasukkan, disempurnakan. Makanya pas sambil bikin, ya sambil puasa itu Sambil tadi puasa. Karena kalau nggak sambil puasa, ya kalau misalkan nggak sambil puasa bukan keris namanya, golok mungkin ya. Kalau golok hanya dipahat aja ditempa aja, Karena dia hardware semata ya, hardware semata, nggak ada softwarenya. nggak ada softwarenya, Nggak bahasa ada. gaulnya gitu. Iya, Saya kira tadinya tuh empunya tuh puasa dulu, tirakat dulu, baru bikin. Ternyata tuh sambil bikin sambil tirakat tuh. iya, sambil bikin dia sambil tirakat. Oh ini ya. Karena ada beberapa mantra yang dia ucapkan di saat pembuatan itu. Tanda kutip itulah proses instalasi softwarenya itu ya. Benar. Jadi nggak semua empu-empu membuat keris zaman dahulu itu dengan cara ditempa. Empu Gandring pun banyak keris-keris dari dia hanya dibuat di saat dia itu udah dibakar, dia membuat dengan tangan itu banyak. Pakai tangan doang. Pakai tangan. Segitu besi panas sama dia pakai tangan. Gimana nggak sakti empunya? Oh iya? Dan itu saya punya beberapa keris yang memang ada bekas tangan. Bekas tangan. Bekas tangan. Oh.
Jadi nggak selalu kayak orang bikin pedang yang digini-gini itu ya? Nggak selalu. Itu yang membuat dia istimewa dibandingin pedang atau golok biasa. Ya. Jadi kalau menurut saya itu keris itu semuanya memiliki histori. Ada pemberdayaan tadi tentang untuk perang, kayak misalkan perang di sini Arya Penangsang dengan Sutawijaya, yang memang Arya Penangsang juga memiliki kesaktian, tapi dan memiliki keris setan kober, dan itu keris yang dahsyat banget. Iya, iya. Itu perang yang legendaris itu. Nah, jadi semua keris itu memiliki histori dari empu-empunya. Ya, jadi fungsi yang kedua itu kan untuk ageman. Ageman ini sebenarnya keyakinan, kepercayaan, ataupun peninggalan keleluhuran yang harus memang kita jaga. Sebagaimana memang keris itu menurut saya itu benda mati, tapi dia memiliki karismatik ataupun ruh atau apa, memiliki karismatik, kodam ataupun korin di dalamnya. Nggak jauh beda kayak kita, yuk. Kita ini sebenarnya kalau tanpa ruh kita pun sama benda mati. Penyempurna dari diri kita itu karena adanya ruh dari Allah itu. Keris pun sama ageman. Tapi buat teman-teman yang paling utama, kalau seandainya memang takut memegang keris, jangan memiliki keyakinan. Terkadang suka ada yang takut. Oh, gue megang keris harus gue rawat. Keris nggak perlu dirawat. Nanti kalau gue rawat, gue kasih minyak ke segala macam, bakal makan ke keluarga gue. Karena suges itu ditanamkan dalam diri bakal terjadi. Jadi jangan memiliki keyakinan, jangan bersugesti. Oke. Gitu. Oh, keris ini sepuh. Benar, memang keris itu sepuh. Tapi seharusnya portal dalam diri kita, fisik dalam diri kita itu kuat. Karena kita sudah mentalnya jatuh, terus udah bersugesti ke alam bawah sadar, otomatis itu bakal terjadi. Karena dia ada ruhnya tadi itu. Karena ada power yang lebih kuat dari kita. Memang lebih kuat atau karena kita yang mensuges dia lebih kuat? Dia sudah kuat, walaupun dia kuat, kalau kita tidak mensuges diri kita itu ke hal-hal yang tadi saya katakan, itu nggak akan terjadi. Nah, tapi kan tadi memang sudah dibahas sama Kiseno bahwa itulah bedanya keris dengan golok atau dengan pedang misalnya. Istimewanya di sini adalah dia memang bentuknya senjata, tapi seperti tanda kutip telah diinstalkan energi tertentu kan. Nah, saat kita tadi sedang membahas soal fungsi kedua yaitu fungsi ageman, bagaimana kita dealing gitu loh dengan ruh di dalam kerisnya itu sendiri. Dalam konteksnya di sini fungsi ageman tadi itu. Kita harus sebenarnya sih kalau untuk kita dealing, kita powernya harus lebih kuat dari dia. Dengan cara? Dengan cara ya kita harus menjalankan laku lampah spiritual. Tapi kalau memang kita itu orang yang malas menjalankan spiritual, paling enggak ya kalau misalkan opsi sih ya lu nggak usah miara keris, nggak usah nyimpen keris gitu. Kalau misalkan memang dia suka dengan pamornya, suka dengan peninggalan Nusantara, ataupun dia memang suka dengan bilahnya segala macam, ya paling enggak setiap malam Jumat Kliwon dirawat lah, dikasih minyak. Oke. Bukan berarti saya mengajarkan atau menyuruh untuk yakin dengan benda pusaka, bukan. Dengan memberi minyak itu bukan karena kita meyakini dari pusaka itu, tapi menjaga bilahnya ini supaya tetap terawat. Bilahnya ya? Pamornya. Oke. Bilah dan pamornya. Gitu, supaya tetap terawat dan terhindar dari debu. Karena untuk menciptakan pamor ini kan susah banget ya. Karena sambil tirakat tadi itu pas bikin. Ya bukan masalah tirakat, nggak usah pakai tirakat, keris bisa ada pamor yang bagus itu sulit banget. Dan nempaknya juga harus memang detail banget. Cara membuat bilahnya harus kayak gimana. Cara terus dia harus warangkanya gimana. Terus susunannya ini, kerisnya ini beluk atau yang brojol itu gimana. Itu nggak sembarangan orang bisa. Pamor tuh kan yang kayak motifnya itu kan? Motifnya itu pamornya. Yang kayak motif batiknya, gambar-gambar pola patternnya itu kan? Iya. Itu namanya pamor ya? Pamor. Untuk membuat pattern itu aja susah tuh. Susah banget. Dan itu harus ada bahan-bahan khusus. Batu meteor yang benar-benar asli batu meteor. Yang ditempa dengan besi. Besi juga bukan asal besi baja biasa. Jadi sulit banget. Jadi ageman ini ya untuk keyakinan sih. Kayaknya gue lebih percaya diri nih kalau ada keris ini. Oke. Ageman berarti untuk keyakinan. Keyakinan. Itulah fungsi kedua tadi. Nah, tapi bukan berarti meyakini dia melebihi Tuhan. Bukan meyakini, oh ini keris ini ada. Connect. Connect. Bahwa antara kita sebagai pemiliknya dan keris sebagai pusaka tuh diyakini bisa connect saja lah. Bisa connect. Ya? Bukan hanya connect yo. Apa tuh? Bisa juga nyawiji, menyatu. Nyawiji.
Ini lebih dari sekedar connect ini. Jadi kalau untuk keris itu sebenarnya kalau kerisnya itu kan hanya benda mati. Nyawiji ini karena dari isi keris tersebut. Ruh di dalamnya. Korin, bukan ruh. Korin. Korin atau hodamnya. Kodamnya. Jadi nyawiji ini kalau misalkan kita sudah klik dengan isinya, udah connect dengan isinya, ya raga kan bagaimana isi. Jadi kalau kita sudah connect dengan korin atau hodam dari keris itu bisa nyawiji. Nyawiji ini bukan berarti keris ini menyatu dengan diri kita, bukan. Tapi kodam atau korin itu sudah menyatu. Dan itu kemanapun dia ikut. Nggak perlu dia bawa rangkanya, isinya udah ikut kemanapun. Oke. Tapi dia perlu wadah karena untuk rumahnya. Yaitu bilahnya itu. Bilahnya. Jadi maksudnya fungsi ageman itu adalah kliknya si kodam dengan kita sebagai ownernya. Kita. Kliknya ya. Kliknya, koneksinya. Itulah fungsi ageman. Lah kalau tadi fungsi ketiga yang Kisiono bilang tentang penjagaan diri itu? Penjagaan diri di sini ada beberapa keris yang bisa untuk penjagaan diri, terutama itu kalau yang saya pahami itu Nogososro. Oke. Nogososro, sabuk inten ataupun ya ada beberapa keris lah, terutama itu. Jadi kalau Nogososro ini yang kita bicarakan yang sepuh ya. Bukan bilahnya. Bilah tetap di rumah. Tapi karena udah nyawiji, di saat kita itu mau diserang dengan musuh yang memang ingin menyerang diri kita, yang saya alami itu dia ngeliatnya ular di dalam diri di badan kita tuh ular. Si musuhnya itu. Si musuhnya. Di pandangan dia seperti itu. Di pandangan dia. Oke. Nah, itu bisa untuk penjagaan. Yang kedua juga ada beberapa keris brojol ya, atau juga ada yang terah-terah dari keris-keris Singosari, itu bisa penjagaan dari serangan-serangan gaib. Contoh santet, jin yang mau masuk ke rumah. Oh, karena di sini ada patihnya, lo mau masuk jin mau masuk ke rumah, lo harus izin sama patihnya, dia nggak berani masuk. Semacam tolak bala gitu. Semacam tolak bala, benar. Jadi penjagaan diri itu lebih kepada seperti tolak bala dari serangan-serangan gaib gitu ya. Benar. Oke. Tapi bisanya terjadi fungsi penjagaan diri tadi kan ya tentunya setelah melewati fungsi kedua tadi yang klik dulu itu kan? Iya, harus klik sama hodamnya harus klik. Artinya kalau belum klik dari fungsi kedua tadi, fungsi ketiga penjagaan diri juga sulit dong gitu? Sulit. Yaitu kalau kita nggak bisa klik, artinya kita nggak memahami sesuatu hal hodam dari keris itu sendiri pun. Memang orang-orang dulu itu bilang kalau nggak kuat ya bisa ngancurin keluarga, itu benar. Hah? Bisa ngancurin keluarga, bisa bikin serat, itu semua benar. Karena power dari keris itu lebih kuat dari diri kita, yang pertama. Yang keduanya, dia punya keterbiasaan yang biasa diurus majikannya, kita nggak paham. Dari pemilik sebelumnya maksudnya? Dari pemilik sebelumnya. Contoh nih, gue punya keris nih. Gue ngasih tahu nih, yuk caranya begini, ini kasihnya begini, ini begini. Kalau misalkan power diri lo lebih kuat dari keris, nggak ada masalah. Tapi kalau power diri lo lebih rendah dari keris, bermasalah. Karena lo nggak melakukan keterbiasaan seperti apa yang gue lakuin. Paham nggak? Paham. Nah. Maksudnya serius banget gitu? Iya, benar. Artinya pada saat misalnya kita nerima keris nih dari pemilik sebelumnya, berarti tanda kutip itu ada kuncian. Manual dari dia tuh ya baiknya harus kita lanjutkan ya. Itu harus kita lanjutkan. Itu kayak meneruskan rawat gitu ya. Iya. Alih rawat. Yes, itu bahasanya. Jadi pada dasarnya berpindahnya keris itu kalau secara operasionalnya ya alih rawat itu ya. Iya. Terkadang kan memang suka ada yang dibaharkan, karena memang dibaharkan di sini biasanya dia gue biasanya pakai minyak udah habis banyak, terus gue malam Jumat gue harus begini, inilah ganti mahar, tapi biasanya berapa terserah atau gimana kayak gitu. Cuman yang lebih bagus di situ ya perkataannya ya alih rawat, pindah rawat. Oke. Nah, berarti begini gitu. Masuklah kita ke pertanyaan saya yang paling inti. Ini bener deh, saya tuh agak serius nih sama satu hal ini ya. Saya pernah diajarin dulu tentang keris, bahwa konon katanya, tapi ini serius nih, kita itu tidak memilih atau secara paksa kita mau keris yang itu, yang ini, yang itu, tapi lebih kepada sesungguhnya keris itulah yang memilih tuannya. Itu benar apa nggak gitu? Itu benar. Jadi ada namanya di situ
apa ya istilah katanya itu, Nyawiji tadi itu atau bukannya gimana? wiji. Kalau misalkan di zaman-zaman dahulu itu ada namanya Langlang Buana, itu pencabut nyawa. Bukan nyawa manusia ya, tapi di situ orang-orang yang bisa memiliki membuka portal gaib bumi, dia bisa menarik pusaka. Pusaka itu bisa datang bukan hanya secara gaib tapi secara lahiriah. Yang tadi Rio jelasin kayak gitu. Jadi berarti kita punya pak dari terminal. Oke. Terminal itu kan nggak hanya motor masuk, bis masuk, segala macam, angkutan, mobil pribadi semua masuk. Nah, kita ini terminal yang harus menampung semuanya. Iya, iya. Bisa menampung semuanya, bisa dengan cara kita itu penarikan pusaka, bisa juga dia datang dengan sendirinya. Ada yang, oh saya nggak kuat, kayak contoh saya nggak kuat nih Ki, saya mau nitip pusaka beberapa keris karena memang nggak terawat dan saya takut dengan miara ini, jadi dititipin. Berarti yang tadi dibilang, dia yang mencari tuannya, bukan kita. Kita sebagai manusia hanya biasanya mendapat feel aja, mendapat feel, kayaknya orang ini kuat megang barang gue. Feelnya itu. Oke. Jadi dia akan pusaka, saya pertama punya pusaka itu nggak banyak, cuma berapa, tapi orang pada datang, pada nitip, jadi banyak. Oh, Jadi banyak. iya. Jadi itu, memang ya nggak semata-mata kita dititipin keris sih kalau memang kita nggak ada dasar ke sana gitu. Kayak misalkan saya sendiri pun saya mau kasih keris ke murid, saya lihat nih kuat nggak dimegang barang ini. Kalau kuat ya udah saya kasih pasti pegang. Tapi kalau nggak kuat nggak mungkin gue kasih. Gitu ya. Jadi proses alih rawat tadi juga harus sangat cermat gitu. Iyalah, nggak sembarangan kasih. Misalkan kita ngasih keris yang memang sepuh tua banget nih, keris udah ratusan tahun atau ribuan tahun. Gue kasih sama orang yang dablek. Dikasih sama orang yang dablek yang nggak memahami apa-apa. Gila bisa dia. Bisa. Ada kisahnya atau begitu gitu? Banyak yang megang pusaka itu langsung berantakan usahanya. Bukan kita percaya keris ya, tapi faktanya memang ada. Fakta ya? Faktanya memang bukan sekedar cerita. Saya punya satu keris Pandawa. Kakek saya turun temurun 5 orang mati megang keris itu. Hah? Gimana Ki? Kakek saya 5 orang mati megang keris itu. Dan yang menjadi pembuktian, di saat keris itu dipegang sama kakek saya, buyut saya, dia mau ngambil keris itu karena ada keperluan. Jadi saya punya kakek paranormal juga. Oke. Dia mengobati orang cuman harus pakai media Pandawa, si Pandawa ini, keris Pandawa, keris Mataram. Terus dia ngambil di tempat bapaknya dia tanpa izin. Begitu dia dari daerah Sruwen ke Semarang, itu bis miring, nggak bisa jalan. Digas dia diem. Kalau misalkan dipikir logika, ya mungkin bisa kehabisan bensin atau mungkin kanvas koplingnya habis. Tapi begitu dia turun dari bis itu jalan langsung bisa. Yang kedua, ular hitam selalu datang. Ini ular beneran atau ular gaib? Yang bisa ngelihat dia doang atau gimana? Yang megang pusaka itu. Karena dia kalau misalkan nggak dikasih minyak, dia pasti datang. Hah? Ini saya merinding juga nih dengerin. Iya bener, datang. Ularnya ular hitam segede gini, tapi pendek cuma segini. Tebelnya? Segini tebelnya. Sekitar diameter ya adalah diameter 30 lah. Tapi gaib ya? Gaib. Dan yang lihat cuma dia doang. Begitu dicari, ularnya udah nggak ada di sana. Zaman dulu kan nggak ada listrik, ya kan? Masih zaman dulu tahun-tahun di bawah tahun 80. Yang ketiga, nenek saya meninggal. Setelah megang keris itu, bilang dia diimpiin keris itu suruh pulangin ke pemiliknya. Tapi kakek saya yang tadi saya bilang naik bis itu miring, dia bodo amat gitu. Nggak lama jatuh, istrinya meninggal. Ya mungkin kalau sekarang berbicara ilmu kedokteran bisa juga angin duduk atau jantung ya. Tapi ya memang realnya itu. Sampai ke 5 orang itu nggak ada yang kuat. Dan terakhir saya, cucunya ditanya, ini ada peninggalan leluhur, nggak ada yang mau pegang. Kamu mau pegang? Saya bilang mau, kalau memang asli dari leluhur. Mau. Akhirnya saya bawalah ke Depok. Setelah dapat ke Depok, saya cuma bilang sama dia, saya mau merawat kamu, tujuan saya merawat kamu, ya memang kamu itu peninggalan kakek saya. Tapi saya nggak mau kamu susahin. Nggak pernah gue kasih minyak yuk, nggak pernah ada ular, nggak pernah ada apa. Udah berapa tahun gitu ngikut sama Kiseno? Waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2009.
Sampai sekarang berapa tahun? Berarti udah 14 tahun Iya. sama Kiseno, Krisnya. Kan Kiseno tadi bilang, saya di sini mau ngerawat kamu. Tapi nyatanya sama Kiseno nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih. Lah, berarti Sesekali gue kasih minyak karena untuk merawat udah banyak debu banget gitu. Paling gue rawat bersih. oh maksudnya rawat sewajarnya gitu ya. Sewajarnya. Nggak kayak dulu kan harus dia minyak cendana atau minyak apa dia dikasih setiap malam Jumat Kliwon. Enggak. Oh gitu. Karena guanya di sini nggak memiliki keyakinan. Gue tahu ini benda bertua, ini benda isinya ini bahaya. Tapi gue nggak meyakini. Tapi Kiseno udah tanda kutip nyebut ke barang itu. Nyebut. Saya mau ngerawat kamu kok. Tapi kamu jangan ngerepotin saya gitu kan. Bukan cuma nyebut ya. Nemuin gua dia. Lah itu akhirnya kan ditemuin juga. Nemuin dia. Ya saya bilang saya nggak terlalu paham dengan hal kayak gini. Ya saya di sini merawat karena ini buat saya ini benda yang memang bertuah juga, sakral juga iya, peninggalan leluhur juga iya. Saya mau ngerawat punya leluhur saya. Karena cuman ini peninggalan, yang lain nggak ada. Kayak gitu. Nah itu pas dia datang dalam bentuk apa? Dia pakai pakaian hitam-hitam komprang, pakai ikat bulung, pakaian kayak pangsi hitam. Dia cuma senyum aja sih, nggak ngomong apa. Oh artinya dia tidak terus kontra ya dengan Enggak. yang Kiseno sampaikan ya. Enggak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kenapa-napa gitu. Nggak ada. Ya udah turun-temurun kadang-kadang suka bikin repot itu sama Kiseno nggak repot sama sekali. Enggak. Oh alhamdulillah ya. Enggak, Nggak biasa kenapa-napa aja. ya. Ya karena itu tadi yang saya katakan, jangan terlalu tersugesti atau memiliki keyakinan yang full. Walaupun kita misalkan kayak terjadi apa dengan keris, oh ya udah. Misalkan keris, ada juga keris yang memang dia itu ditaruh di lemari, nggak dikasih makan, dia geludakan kan, gludak, biarin aja. Iya. Tapi ya memang kita itu ilmunya memang harus punya ilmu dan bisa lebih berkomunikasi dengan dia. Kalau enggak ya repot Oh iya. gitu. Saya pernah tuh Ki, ngalamin tuh Ki, taruh di lemari malam-malam jam 2 weh. Ya sempat agak gledek. Nah saya kan takut deh, saya diemin aja gitu. Cuman besokan paginya karena saya ingat kejadian itu ya udahlah lemarinya saya nggak rapat-rapat nutupnya, saya geser dikit gitu lah. Udah nggak kenapa-napa sih. Tapi yang tadi Kiseno ceritain tadi pernah tuh kejadian di saya tuh. Iya. Iya. Ya guys, jadi tadi keris yang peninggalan leluhur saya tuh keris Pandawa ini kerisnya ya. Loh kok bentuknya kayak tombak ya? Ya kayak tombak. Tadinya nggak kayak gini, dia ladrang. Cuman karena memang gue sering bawa kemana-mana, kalau kita ziarah ataupun kita mau bikin konten tempat-tempat horor pasti gue bawa dia. Oh. Jadi diganti. Nah ini kan nggak pernah ada minyak. Nih, jadi buat teman-teman bedain keris gini, ini nggak pernah ada minyak, kayak kering. Coba lo cium. Tapi wangi. Nah, kalau yang isi wangi, walaupun nggak diminyakin, bisa diminyak. Ini saya nggak bohong ya, maksudnya beneran wangi. Coba lo ke kamera tuh, ada nggak minyak? Kalau minyak kan biasa dia basah tuh. Ke kamera aja gitu, shootin ke depan. Dah. Ini nggak pernah diminyakin Ki. Dia kan lihat kering kan? Boleh saya pegang Ki? Boleh. Kering, nggak pernah ada minyak. Nah, bedain keris itu yang isi atau enggak itu yang nggak usah diminyakin, dia wangi karena Cuman dibersihin aja sama Kiseno. waktu itu pakai jeruk nipis, bersihin aja. Ya bersihin sewajarnya biasa lah. Kayak supaya nggak karatan. Ini susah ya ngebuktiinnya di kamera karena kan masa penciuman ditunjukin, tapi ini beneran wangi, beneran. Ya kan? Parfum. Kering kan? Dia nggak basah kan? Kecuali kalau kayak punya Rio kemarin kan basah tuh, kering apa basah. Di parfum diminyakin, ini kan kering, ini udah mulai karat lagi nih. Udah nggak pernah diurus, udah hampir setahun. Tapi bau parfumnya lumayan strong nih Ki. Maaf Ki, saya kembalikan. Nah berarti kalau Kiseno tadi cerita ke tempat-tempat gaib atau lagi ziarah di bawah-bawah itu, atau lagi ngonten ke tempat angker gitu, itu berarti bicara fungsi ketiga tadi ya? Fungsi ketiga, Penjagaan diri tadi itu ya? buat nge-backup. Oh, Jadi kalau iya. misalkan ada hal-hal yang memang nggak diinginkan, kayak misalkan ada serangan atau gaib dari penghuni sekitar, dia yang backup. Iya. Nah sekarang masalahnya gini loh Ki. Jujur ya, ini aku datang ke sini ini emang karena ini habis ada kejadian. Kemarin tuh loh, pas aku kesini pertama sama Kiseno itu, kan aku sempat bawa kerisku itu. Ya gimana? Oke, ntar lanjut. Oke guys, nanti kita lanjut part 2 nih, cerita yang seru dan Oh, lebih iya, seru iya. lagi nih. Iya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.